Bib, gimana Bib? Habib. Bib, Habib, komentar Bib. Bib, komentar dikit Bib. Maju Pak, maju. Siap. Habib. Kembali di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Akhir-akhir ini viral tentang pernyataan Kapolda Metro Jaya. Yang ingin saya bahas adalah soal pernyataan Kapolda Metro Jaya yang seolah-olah mengancam kepada HRS dan kelompoknya sampai terungkap kata-kata akan ditangkap dan sebagainya. Intinya pernyataan Kapolda itu mendapatkan respon yang berbagai macam, yang positif dan negatif. Tentu yang positif adalah yang pro dan yang negatif yang menilai secara proporsional. Jadi, balik lagi soal komunikasi. Ketika kita melakukan kegiatan komunikasi dengan audiens kita, maka harapan komunikator kepada audiens itu bertujuan untuk mengubah pikirannya, mempengaruhi pikirannya, dan berharap atau mempengaruhi perilakunya supaya melakukan apa yang komunikator inginkan. Nah, saya juga menduga, saya juga berpikir, saya juga bisa melihat kalau pernyataan Kapolda seperti itu maksudnya supaya Habib Rizik dan kelompoknya yang sudah dinyatakan sebagai tersangka harus datanglah, kooperatif lah begitu. Maksudnya seperti itu, saya mengerti. Itu di dalam bahasa komunikasi disebut dengan koersif, yaitu dengan menakut-nakuti. Nah, feedbacknya adalah terjadi dua, pro dan kontra, yang senang dan tidak senang. Tapi yang ingin saya kupas di sini adalah soal feedback, subliminal feedback. Feedback yang tanpa disadarinya lahir resisten, yaitu bertentangan dengan harapan yang semula, harapan supaya mereka menyerahkan diri, tapi kemudian ditanggapi oleh berbagai banyak pihak sebagai resistensi bahwa Kapolda itu tidak pantas menyampaikan pernyataan seperti itu. Komunikasi seperti itu adalah komunikasi yang buruk karena orang menilai bahwa tidak ada yang berdaulat berkuasa di negeri ini, apalagi lembaga, ya. Presiden sekalipun kan bisa diimpeach, ya, karena semua lembaga bahkan presiden diatur kegiatannya, diatur oleh undang-undang, ya, bukan dilindungi oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang. Jadi tidak boleh ada yang melampaui dari aturan itu. Jadi sublim feedback itu adalah yang tanpa dia sadari ternyata feedbacknya menjadi resisten. Yang kedua, ini kasus politik. Habib Rizik harus diselesaikan dengan cara politik, bukan dengan cara hukum. Ini orangnya ramai. Banyak pertentangan, banyak kontroversial, banyak penolakan, banyak yang tidak setuju, banyak yang menyayangkan. Umat Islam Nusa Tenggara Barat meminta segera mungkin membebaskan Habibana, imam besar. Allahu Akbar. Tiga, penahanan Habibana, Habib Rizik karena dan pertimbangan melarikan diri. Kami umat Islam Nusa Tenggara Barat menjadi jaminan dan siap untuk mengganti ditahan. Jadi begitulah komunikasi yang baik itu, ketika komunikator menyampaikan pesan, ya, diterima oleh komunikan, lalu kemudian komunikan melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan daripada si komunikator. Kalau sebaliknya, maka ini adalah komunikatornya jelek, ya. Apakah pesannya yang tidak dipahami, apa pesannya yang bertentangan dengan kehendak audiens dan sebagainya. Karena masyarakat itu sudah punya predisposisi, punya values, punya mindset, ya. Jadi ketika diserbu oleh satu informasi, diterpa oleh satu informasi yang bertentangan, maka yang pertama adalah resisten sebelum dia mengerti. Oleh karena itu, komunikasi yang baik, komunikator yang bagus, dia paham menyusun pesan
yang bisa sampai kepada audiensnya, yang bisa diterima dengan akal sehatnya, yang bisa merubah perilakunya,